Di video sebelumnya, yaitu TKP part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, dan part 6, aku sudah membahas soal TKP yang mirip-mirip jawabannya dan super hot. Kali ini nggak kaleng-kaleng soalnya. Aku akan membahas soal TKP yang sangat sulit dibedakan. Pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Al Faiz. Nah, spesial di video kali ini kita membahas soal TKP yang paling sulit, susah dibedakan langsung dari siswa-siswi yang kemarin udah tes di bulan Mei, Juni, dan Juli juga. Ya. Oke, jadi ini soalnya update banget ya. Kita udah kumpulin dari para peserta. Siap-siap teman-teman, selain nanti aku bahas soal, aku bacain testimoni sekali lagi biar mantep banget. Soalnya sesuai, belajarnya mantep, soalnya hot. Itu di Al Faiz berkualitas teman-teman ya. Dan terakhir juga nanti aku bakal kasih tahu fasilitas apa yang teman-teman harus punya untuk mendukung sukses belajar di SKD tahun 2023. Wes, nggak usah lama-lama kak, mulai. Yo, soal pertama ini, wah greget sih ini soalnya. Teman-teman coba boleh komen di kolom komentar, aku bacain soalnya ya. Rina adalah seorang profesional muda yang ingin mencari mentor yang dapat membimbingnya dalam pengembangan karir. Oke. Dia ingin mencari informasi dan sumber daya yang dapat membantu dalam membangun dan membina jejaring kerja yang akan membawanya mendapatkan nasihat berharga dan arahan dari orang-orang yang telah berpengalaman. Dalam situasi ini, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Rina? A. Mengikuti konferensi atau acara bisnis yang melibatkan pemimpin dan profesional berpengalaman di bidangnya. B. Menghubungi dan meminta bantuan dari kolega yang telah memiliki mentor dan meminta rekomendasi atau pengenalan. Yang C. Menghubungi lembaga pendidikan, organisasi profesional, atau komunitas industri yang menyediakan program mentoring. Yang D. Mengikuti grup diskusi atau forum online yang membahas topik seputar pengembangan karir dan mencari mentor melalui jaringan tersebut. Yang E. Mencari profesional yang diidolakannya melalui media sosial dan menghubungi mereka dengan baik untuk meminta bantuan dan nasihat. Ini menurut aku gokil super karena optionnya mirip. Coba teman-teman komen deh. Aku yakin nih, waduh bingung ini. Ini mana A bener, B bener, C bener, D bener, E bener. Oke, boleh komen, silahkan pause videonya. Sambil aku ngasih tahu ya. Jadi kalau TKP yang terbaru ya semuanya bener. Memang optionnya nggak ada yang salah karena semuanya dapat nilai 1, 2, 3, 4, 5 nilainya. Tapi ada jawaban yang paling baik, yang relevan atau yang sesuai diminta sama soal. Kak, aku sambil jawab nih kak. Kak, cariin kata kuncinya kak. Rina seorang profesional muda yang ingin mencari mentor yang dapat membimbingnya dalam pengembangan karir. Nah, dia mencari informasi dan sumber daya yang dapat membantunya membangun atau membina jejaring kerja yang akan membawanya mendapatkan nasihat berharga dan arahan dari orang-orang yang telah berpengalaman. Berarti yang paling lengkap, super lengkapnya nih, yang paling sempurna jawabannya. A. Mengikuti konferensi atau acara bisnis yang melibatkan pemimpin dan profesional berpengalaman di bidang ini menurut aku oke ya, bener juga gitu. Tetapi di sini pasti ada yang lebih baik dari ini sih. Karena dia hanya sekedar mengikuti konferensi, mungkin kurang intens dalam pembinaannya, dalam penguatan skillnya itu kurang gitu ya. Jadi ini ya bisa kita simpen, tapi nanti kalau ada yang lebih bagus kita pilih yang lebih bagus ya. B. Menghubungi dan meminta bantuan dari kolega yang telah memiliki mentor dan meminta rekomendasi atau pengenalan. Ini lebih oke, lebih lengkap, lebih kuat teman-teman dibanding A ya. Dia meminta bantuan dari kolega, orang-orang yang terkait, kemudian yang telah memiliki mentor dan meminta rekomendasi atau pengenalan seperti apa seharusnya gitu ya. C. Menghubungi lembaga pendidikan. Ini lebih luas, lebih mantap ya. Organisasi profesional berarti yang wow ini sangat lengkap ini. Atau komunitas industri yang menyediakan program mentoring. Wah, ini jelas sesuai apa yang dia minta. Ini jelas sih, ini top banget sih ini ya. Oke. D. Mengikuti grup diskusi, forum online. Ini menurutku kurang maksimal walaupun ini benar. Yang E. Mencari profesional yang diidolakannya. Ini juga jelas.
Terlihat banget yang paling maksimum. Dia meminta cari mentor untuk membimbingnya, sekali lagi membimbingnya dalam pengembangan karakter, mencari informasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Jelas dengan menghubungi lembaga pendidikan, organisasi profesional ini lebih luas. Apa yang dia cari di situ itu tempatnya. Dia mencari sesuai dengan tempatnya. Yang menyediakan memang program mentoring. Jelas banget teman-teman. Oke ya. Jadi ini poinnya. Teman-teman boleh komen nih poinnya. Jadi yang udah jawab tadi aku pengen di video ini teman-teman nanti komen bener berapa, salah berapa dari soal-soal yang kita bahas. Jadi teman-teman mantep. Oh, aku tadi ngerjain sekian soal, salahnya sekian, benernya sekian nih, dapat poinnya sekian gitu ya. Poin terbaik ada di C, poinnya 5. Yuk kita cek dulu, yel-yel dulu ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Nomor 1 Al-Faiz selalu diawali dengan C. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah dukung Al-Faiz, udah like, udah share setiap ada video Al-Faiz. Teman-teman share, teman-teman komenin, teman-teman like, teman-teman subscribe. Makasih dukungannya. Semoga berkah buat teman-teman, berkah juga buat aku. Makasih atas dukungannya. Al-Faiz menjadi channel CPNS yang bahasanya membahas soal CPNS pertama yang mendapatkan 1 juta subscriber. Terima kasih. Aku akan berusaha memberikan kualitas soal yang sangat update. Tim Al-Faiz Alga udah banyak banget ya, udah puluhan ya. Dan kita setiap ada tes kita selalu punya model barunya. Dan aku akan persembahkan buat teman-teman yang udah bergabung dengan Al-Faiz. Terima kasih teman-teman, makasih udah dukung kita ya. Terima kasih semuanya. Gas, kita laju. Soal nomor 2 nggak kalah seru. Ini hot banget. Monggo para pejuang, ini nggak rugi nih. Klik video ini, wah jelas. Thumbnailnya aja oke, videonya nggak kaleng-kaleng. Monggo guys ya. Di lingkungan kerja yang multikultural, artinya berbeda-beda, konflik antar budaya dapat terjadi karena perbedaan norma, nilai, praktik dalam berbagai budaya yang berinteraksi. Konflik semacam ini dapat mengganggu kolaborasi dan produktivitas tim. Dalam situasi ini, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh individu dalam menghadapi konflik antar budaya? Oke, monggo, tak kasih kesempatan buat pause videonya, nggak apa-apa. Yuk. Monggo teman-teman boleh komen yang banyak, silakan. Yuk di kolom chat. Tap HP teman-teman. Kalau di YouTube tap bukan ya Pak Editor. Oh, di like dulu lah ya. Silakan teman-teman, karena dapat soal seperti itu jarang channel yang bisa menyediakan soal yang sehot ini langsung dari pengalaman para peserta, TWK, TKP, TIU, Al-Faiz semuanya baru. Karena tim kita yang luar biasa sih. Makasih tim Al-Faiz semuanya. Pak Editor, teman-teman yang dari Jawa Timur, terima kasih. Teman-teman dari Jakarta, Jabodetabek, makasih. Teman-teman seluruh Indonesia, siswa-siswa Al-Faiz yang ngasih soal ke kita. Kak, ini loh Kak, soalnya kayak gini, kemarin aku tes kayak gini gitu. Makasih teman-teman. Top! Tanpa kalian, kita nggak bisa seperti ini ya. Keren banget teman-teman, keren semuanya. Oke, monggo. A. Menghindari konflik dengan mengabaikan perbedaan budaya. B. Menggunakan pendekatan yang menghargai keberagaman. C. Menganggap perbedaan budaya sebagai hambatan. D. Mencoba mengubah budaya atau nilai anggota tim lain agar sesuai dengan budaya yang lebih dominan. E. Mengabaikan perbedaan budaya dan meminta bantuan dari manajemen untuk menyelesaikan konflik. Kira-kira jawaban terbaiknya apa? Monggo komen. Konflik antar budaya itu pasti terjadi ketika dia multikultural. Tapi itu kenapa? Karena perbedaan norma, nilai, atau praktik dalam berbagai budaya yang berinteraksi. Nah, konflik ini ya bisa mengganggu produktivitas timnya, jelas ya. Dalam situasi ini yang sebaiknya diambil oleh seorang individu dalam menghadapi konflik antar budaya itu apa? Ya kita harus saling memahami, ya saling toleransi, memahami. Jangan sampai kita nggak saling toleransi, mesti akan timbul perpecahan, timbul konflik. Ya, pemahaman, pendekatan itu yang paling penting. Maka jawaban yang paling tepat adalah menggunakan pendekatan yang menghargai keberagaman dan mencari pemahaman bersama untuk menyelesaikan konflik. Jawabannya yang B. Kita kasih poinnya yuk, boleh komen. Nomor 2, nomor 1 tadi udah ya. B poin 5-nya, poin 4-nya ada di E teman-teman. Selamat teman-teman yang udah komen, udah bahas, udah banyak hal sih yang teman-teman lakuin di Al-Faiz ini, keren banget. Nonton live-nya, live chat-nya ada di kolom sebelah sini, komen-komen juga. Seru banget sih. Ini gokil sih, konten bahas soal tapi ya seru, bisa interaksi seperti ini dengan teman-teman, the best jiwa pokoknya ya. Terima kasih teman-teman. Gaspol. Banyak banget loh testimoni. Kalau teman-teman ngikutin Al-Faiz dari awal mungkin udah subscribe,
ini video ke-7. Kalau TKP 7, kalau TWK udah sampai berapa ya? 13-an kayaknya. Oke, TWK, TKP, TIU juga udah banyak banget dan semuanya testimoninya banyak ya. Teman-teman bisa cek testimoninya, nggak kaleng-kaleng, langsung dari peserta yang udah tes di bulan Mei, Juni, Juli kemarin. Aku bacanya dari Siswa Alfaiz nih. Aku udah coba TO terakhir Alfaiz, Kak. Berarti dia waktu itu ikut TO yang ke-6. 56 berarti 5 atau 6 sih. Terakhir sebelum dia tes ya. Si itu TIU sama TKP-nya mirip-mirip soalnya, Kak. Wah, alhamdulillah. Karena memang soal kita langsung dari pengalaman para peserta ya. Mirip banget. Kalau TWK-nya banyak soal yang latihan pas les materi patriotisme itu, Kak. Wah, alhamdulillah soal les kita berkualitas teman-teman ya. Pancasila di saya nggak keluar, UD juga nggak keluar. Kalau belajar dari buku Alfaiz udah mantep banget sih soal-soalnya. Buku Alfaiz teman-teman ya, terbaru banget ya bukunya. Soalnya isinya dari pengalaman para peserta ya. Ini inget ya, ini bukan wah kakak promosi ya. Aku menyampaikan fasilitas informasi yang harus kalian tahu, harus kalian punya. Jangan sampai teman-teman nyesel nilainya kok kecil gara-gara nggak tahu kalau TO Alfaiz itu soalnya bisa plek ketiplek mirip. Langsung banyak ribuan orang ya yang udah buktiin TO kita ya. Sama saran sih, Kak, kalau bisa latihan TO-nya diperbanyak lagi, Kak, biar bisa ngatur waktunya. Dan Kak, makasih. Berarti ini simulasi, ngelatih simulasi. TO kita sekarang sampai TO 7. Mungkin video ini diupload, semoga TO 8 bisa hadir ya. Karena TO kita memang nggak sebanyak di platform lain yang puluhan, tapi TO-nya nggak. Nah, teman-teman bisa nentukan sendiri lah ya. Nah, kalau Alfaiz langsung dari pengalaman para peserta. Teman-teman, aku pengen buktiin sendiri. Nggak usah dari aku, buktiin sendiri di website privatalfaiz.id. Kelas online juga di privatalfaiz.id. Infonya teman-teman bisa cari di Instagram kita, interaksi di Instagram kita, nanti dibales ya sama tim kita. Privat Alfaiz Instagramnya, Instagram pribadi aku Febri Irawan Faiz. Nanti bisa ya DM nanya seputar tes, boleh teman-teman ya. Oke. Ini juga nih ada yang dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak Feb, terima kasih Kak. Saya ikut batch 2, ini ikut kelas online kita. SKD STAN dapat 440, selamat. TWK-nya 110, the best jiwa. TIU-nya wah 140, TKP 190, the best jiwa. Semoga lulus, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, seneng banget kami bisa membantu menemani perjuangan teman-teman. Ada bukti nyatanya, teman-teman juga mantep belajar sama kita. Kita juga akan berusaha meningkatkan kualitas konten kita ya. Terima kasih, dukungan ini luar biasa. Kami tidak pernah nyangka sampai titik ini channel Alfaiz ini yang awalnya cuman kita pengen bantuin teman-teman yang mungkin nggak bisa les secara berbayarin, teman-teman les secara gratis ya. Alhamdulillah terwujud, bahkan dukungannya di luar ekspektasi kami. Kami menjadi salah satu channel pendidikan UTBK dan CPNS yang subscribernya top 1 ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Makasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Kita juga akan semangat membantu teman-teman. Gaspol! TIK banyak banget muncul di tes. Ini buktinya. Oke, ini soal yang gokil. Aku nggak yakin sih bisa jawab soal ini dengan benar. Karena soal ini hot semua. Ini kayaknya, ini aku spill soal ini dari TO ke 8 dan 9 sih. TKP-nya gokil. Sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan aplikasi baru yang akan mengumpulkan dan menyimpan data sensitif pelanggan. Ini penting sini. Mereka menyadari pentingnya menjaga keamanan data dan privasi pelanggan, namun juga ingin memastikan aplikasi tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dalam situasi ini, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh perusahaan teknologi? Oke. A. Melakukan audit keamanan terkait aplikasi dan memastikan bahwa protokol keamanan yang tepat telah diterapkan. Yang B. Melibatkan tim ahli keamanan dalam setiap tahap pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa aspek keamanan diintegrasikan dengan baik. C. Memberikan pengguna opsi untuk mengontrol pengaturan privasi mereka dalam aplikasi dan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan data mereka. Gokil, sini soalnya bagus banget. D. Melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi celah keamanan. Yang E. Mengikuti standar dan regulasi keamanan data yang berlaku serta menjalin kemitraan dengan perusahaan keamanan data terpercaya. Aku yakin teman-teman ke Gocek sih, boleh semuanya komen. Yang pakai baju merah udah nontonin aku nih, kakak-kakak yang pakai baju merah, senyum loh dari aku. Wah, senyum nih, pada senyum nih ke aku nih. Terima kasih Kak. Kak, jarang loh Kak yang bisa jawab nomor 3 ini dengan benar Kak. Monggo Kak, buktikan Kak. Monggo Kak. Monggo Kak. Nah, kata kuncinya apa? Perusahaan yang ingin mengembangkan aplikasi baru yang akan mengumpulkan dan menyimpan data sensitif pelanggan. Wah, ini kata kunci. Mereka menyadari pentingnya keamanan, penting banget sih. Dan menjaga data privasi pelanggan ini penting banget ya.
Namun ya harus dipastikan juga aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman ya pengguna yang optimal. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan nih tindakannya nih? A. Melakukan audit keamanan terkait aplikasi dan memastikan bahwa protokol keamanan yang telah diterapkan untuk melindungi ini ya oke. Oke, tapi kita cari mana yang paling terlengkap. TKP ini semuanya bener sih. Ini gokil, ini semua option bener sih. B. Melibatkan tim ahli keamanan dalam setiap tahap pengembangan aplikasi. Ya pasti wajib ya memastikan bahwa aspek keamanan diintegrasikan dengan baik. Ini juga oke. Tapi ini A sama B jelas menang B ya. Memberikan pengguna opsi untuk mengontrol pengaturan privasi mereka dalam aplikasi. Ya ini dari penggunanya, tapi ya dari pihak tim IT juga harusnya lebih kuat lagi. Berarti ini menurut aku kurang sih. Kurang ya. Oke, aduh. Mana nih? Tar teman-teman. Aduh, tes. Udah. Ini kurang nih. Tes. Nah, gini ya, Kak ya. Oke, Pak editor aman ya, Pak? Nah, gini apa ya? Ntar, Pak. Aduh. Nah, ntar tes grid. Aduh. Nah, dah aman lah. Oke, C enggak, Pak? Oke, C enggak. Karena C bener tapi dia kalah dengan B. Melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi celah keamanan, tapi ini tetap kalah ya dengan D. B udah mewakili D ini. Oke. Mengikuti standar dan regulasi keamanan data yang berlaku. Wah, ini komplit nih. Serta menjalin kemitraan, ini penting, semakin kuat seperti Alphais ya. Kita banyak berkolaborasi dengan mitra-mitra hebat ya, seperti website Alphais, privatalphais.id. Ini keren banget dengan perusahaan keamanan data terpercaya untuk mendapatkan penilaian independen terhadap keamanan aplikasi mereka. Berarti ini gokil. Yang jelas sempurna banget jawabannya. Yang checkpoint teman-teman ya. Oke, poin 5-nya ada di E teman-teman. Wah, gokil. Jadi tadi yang teman-teman kita bahas yang B ini poinnya 4 kalau di TKP, tapi teman-teman masih alhamdulillah. Nanti komen ya teman-teman dapat berapa, nilainya benar berapa, salah berapa. Nanti kalau pengen kelas online yang lebih lengkap soal-soal kayak gini semuanya terupdate ada di kelas online Alphais dan juga di tryoutnya di website privatalphais.id. Semangat teman-teman, lanjut! Anda adalah seorang kepala perpustakaan di sebuah sekolah yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa dan guru. Setelah melakukan evaluasi, Anda menyadari bahwa koleksi buku kurang relevan. Waduh, kata kunci sini sih. Tandailah ya. Oke. Dengan perkembangan kurikulum, pilihlah tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mana nih teman-teman? A. Mengupdate koleksi buku dengan menambah buku-buku terbaru yang relevan. B. Menutup perpustakaan. Aduh, mah nutup ini piye sih tindakan ini guys, jelas tak salahin lah inilah. C. Meminjam buku dari perpustakaan lain untuk menambah koleksi buku. D. Mengurangi jam buka perpustakaan untuk menghemat. Ini kayaknya nggak profesional sih. Yang E. Mengganti buku-buku lama dengan buku-buku fiksi populer. Mana teman-teman para pejuang CPNS 2023? Monggo boleh komen dulu. Silakan. Oke, monggo. Sambil aku mau kasih tahu TikTok Alphais ya. Ini bahas soal terkait ini apa namanya kayak tiu-tiu dasar, konsep matematika dasar tuh ada di TikTok Alphais. Monggo Pak editor ditampilin Pak. Karena apa kiri Pak? Monggo Pak. Monggo di sebelah mana Kak? Biar teman-teman tahu Pak. Kalau teman-teman pengen video short yang pendek, yang main Instagram, shortnya ada di Instagram pribadi aku yaitu Febri Irawan Faiz. Teman-teman bisa cek di situ, bisa nanya-nanya di situ, boleh. Atau yang terkait produk-produk Alphais ada di Instagram privat Alphais. Monggo lengkap teman-teman, semuanya fasilitas kita ada menemani belajar teman-teman buat CPNS 2023 ini gaspol lengkap. Oke, kata kuncinya ingin meningkatkan kualitas pelayanan. Berarti kan masa ngurangin jam gitu ya, jelas enggak ya. Oke, nah setelah melakukan evaluasi, Anda menyadari bahwa koleksi buku kita tuh kurang relevan, berarti kurang terbaru nih. Maka kita harus update dong dengan buku-buku yang baru, yang jelas lebih relevan. Bukan malah ya harus ke buku fiksi populer ya. Memang ini boleh juga, tapi kita harus mempertimbangkan. Berarti kita apa yang dibutuhkan pelanggan yaitu buku-buku yang memang buku-buku itu relevan, update, terbaru, ya kan, sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Maka jawabannya yang A. Ini poinnya, monggo teman-teman boleh dicek 5 ya, poinnya ada di A. Ini pembacanya juga ada juga ya teman-teman ya. Semangat buat teman-teman yang belajar, semoga lancar terus belajar bareng Alphais, lengkap banget semuanya. Tryout ada, kelas online ada, YouTube ada, Instagram ada, TikTok ada, buku juga ada. Yang bukunya ini Masya Allah ya, dalam 1 bulan nggak nyampe terjual 8.000 buku. Masya Allah, dan testimoninya aku terharu sih. Makanya ini pertama kali aku bikin buku yang sendiri ya. Kalau dulu kan aku punya buku 2023 itu soal prediksi. Kalau ini soal asli yang teman-teman dapat dari para siswa yang udah tes ya. Ini gokil banget bukunya. Teman-teman cek testimoninya aja deh, biar mantep dulu kalau mau beli ya. Oke,
kolom deskripsi ada tokonya itu Privat Alfaiz, sama toko di TikTok itu toko Privat Alfaiz, bukan yang bajakan ya, karena yang bajakan udah kita hubungin juga, tidak diperkenakan menjual yang bajakan ya, karena kita berusaha untuk menghargai karya-karya teman-teman di seluruh Indonesia ya, yang original teman-teman. Nanti ada klaim tryoutnya yang original, nanti bisa masuk grup belajar juga buat teman-teman yang beli buku originalnya. Oke, kita lanjut. Oke, aku bacain dulu testimoni. Sama tahu tadi aku bilang-bilang buku tapi teman-teman nggak mantap ya. Bagus, semoga bermanfaat. Lengkap, terbaru, terupdate, sama kayak soal aku di Genasan. Tuh kan, bener kan ini testimoni ini yang dicari teman-teman. Wah, mantap Kak, itu ada testimoni Kak. Wah, gaspol, lengkap, terbukti ya teman-teman ya. Semoga kali ini aku bisa lolos CPNS, amin. Mantap bukunya Kak, nyampainya cepat walaupun pre-order. Wow. Pre-order kita itu Masya Allah part pertama itu langsung habis sebelum buku itu selesai dicetak. Cetak pertama 3.000, sebelum buku itu nyampe udah habis, kemudian udah dipesan ya. Pas cetakan kedua juga sama kasusnya, luar biasa. Ini cetakan ketiga ini. Buku sangat baik, pengiriman juga sangat cepat. Semoga kita bisa lolos CPNS tahun ini, amin. Semangat teman-teman, semoga terbantu dengan buku terbaru 2024 yang nyetaknya itu bulan September. Terbaru loh, gokil. Kisi cetakan ketiga Oktober. Oke, kita gas. Nomor 5, Anda adalah seorang konselor di sebuah lembaga sosial yang bekerja dengan remaja. Anda mendapati beberapa remaja yang menunjukkan tanda-tanda kecenderungan radikal. Pilihlah tindakan yang tepat untuk melakukan identifikasi dini. Oke, kira-kira yang mana jawabannya tentang anti radikalisme yang kemarin keluar di tes ya, anti radikalisme ini ya. Monggo para juara, para master, boleh komen. Oke, melarang remaja-remaja tersebut mengikuti kegiatan sosial. Melaporkan remaja-remaja tersebut kepada pihak berwenang. Melakukan konseling individual dengan remaja-remaja tersebut. Mengisolasi remaja-remaja tersebut dari lingkungan sosial. Atau mengabaikan tanda-tanda tersebut dan menganggap remaja-remaja tersebut hanya sedang mencari perhatian. Monggo teman-teman pause videonya. Aku pengen komen yang banyak di kolom komentar atau kolom chat. Silakan yuk, kolom chat kanan kiri. Monggo guys, pol. Oke, kata kunci Kak, seorang konselor di sebuah lembaga sosial ya, dimana dia mendapati beberapa remaja menunjukkan tanda-tanda kecenderungan yang radikal. Artinya ya, kita sebagai seorang konselor kita mencari tahu, kita mengidentifikasi. Kalau melarang jelas enggak, melaporkan ya nanti dulu gitu ya. Kita cari tahu dulu, melakukan konseling dulu individual dengan remaja-remaja tersebut untuk memahami akar permasalahan mereka. Ini jelas aman, ini enggak, ini juga enggak. Jawabannya yang C. Kita lihat nih poinnya teman-teman. Oke, 5 yang ada di C. Oke, semangat buat teman-teman. Semoga yang nonton Alfaiz, yang udah like, udah subscribe nih, makasih. Mungkin ada yang udah nonton YouTube terus di-download videonya terus dia balik lagi ke YouTube. Buat like, buat subscribe, thank you banget. Semoga berkah ya semuanya teman-teman, makasih banget. Kita lanjut. Oke, di video kali ini aku nggak ngasih soal, tapi aku pengen nanya teman-teman ya. Coba teman-teman komen berapa kali teman-teman ikut TO. Nanti aku coba analisa. Biasanya kalau aku tuh bisa ngelihat dari 3 TO teman-teman. Misalkan TO pertama 400, TO kedua 450, TO ketiga 430. Berarti aku akan menganalisa kira-kira teman-teman kemungkinan tesnya nanti dapat nilai berapa. Ini ada karena kami punya datanya. Kita punya data sekitar hampir 300 orang yang udah les sama Alfaiz di 2 tahun terakhir ini yang apa namanya bagian offline ya teman-teman offline. Kita punya datanya rata-rata 3 kali TO itu udah mewakili nanti nilai teman-teman itu berapa kurang lebih. Jadi aku pengen tahu juga yang udah nonton Alfaiz, siapa aja yang udah pernah tryout, boleh komen di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih yang udah beli buku Alfaiz ya, udah beli paket-paketnya semuanya. Semoga berkah, semoga ini adalah paket fasilitas yang membantu teman-teman buat sukses di CPNS 2023. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sukses selalu, semangat.